Ya, gue mau bikin review Champions League kemarin 2 match Madrid sama Spurs dan juga hari ini malam ini tadi Barca sama Liverpool Salzburg. Oke? Sebelumnya kembali lagi ini disponsorin oleh Mills. Follow Instagramnya di Mills Sports ID. Oke, kita mulai dari kemarin mulai dari Madrid lawan Club Brugge. Seperti yang gue bilang, walaupun mereka berada di ranking 1, Madrid bermainnya sangat amat buruk sekali. Mereka berusaha untuk menembus Club Brugge. Club Brugge itu juara Belgia ya, dan kita tahu kan Belgia berada di papan bawah lah. Bermain sangat amat buruk. Pemain yang dihandalkan seperti Kroos, Casemiro, Modric sama sekali nggak kelihatan. Hazard kembali nggak kelihatan. Vasquez hancur seperti biasa. Benzema yang harus bekerja keras. Terus melawan Club Brugge, harus diakui bahwa Club Brugge ini bapuknya minta ampun ya. Mereka dapat begitu banyak peluang. Ini karena kualitas pemain depannya begitu buruk sampai mereka hanya bisa cetak 2 gol. Kalau depannya itu agak bagusan dikit aja dari sisi teknik dasar, passing control, itu udah selesai dari kemana-mana itu Madrid. Kalau lu lihat gol kedua itu pemainnya itu si Dennis itu hampir kesandung kaki sendiri ya. Akhirnya dia bisa syuting dan golnya masuk. Kalau dibilang Courtois jelek, nggak yakin. Memang dia diganti, tapi katanya karena cedera. Justru gue melihat performa dari terutama Modric, Kroos dan Casemiro itu buruk sekali. Club Brugge ya, mereka bermain dengan 10 orang. Gol-golnya juga dari bola atas Madrid, bukan dari set play. Hazard kembali ditaruh di sayap kiri, penggantinya Ronaldo, tapi dia sama sekali nggak kelihatan. Kalau gue bilang Hazard harusnya bermain di belakang, bermain tanpa winger, tapi bermain dengan Luka Jovic, Benzema dan Hazard di belakang kedua striker itu. Ini sebagai option, tapi kembali lagi mereka diselamatkan dengan kartu merahnya Ruud Vormer. Ya, Ruud Vormer ini orang Belanda, tapi tololnya minta ampun, udah dapat kartu kuning masih ada bikin pelanggaran nggak lama kemudian sampai dia dapat kartu kuning kedua, yang kembali lagi membuat Madrid bisa cetak gol dengan bola-bola atas. Intinya walaupun mereka nomor 1 di La Liga, PR-nya masih banyak sekali untuk Zidane, dan kembali Zidane nggak kelihatan bahwa dia ahli strategi. Oke? Terus ke Spurs lawan Munchen. Kalau kita melihat skornya 2-7 ya, gue suka ngebully Spurs ya. Tapi kalau gue harus fair, pertandingan yang berjalan tidak sesuai dengan skornya. Kalau lu menang 7-2 seolah-olah lu diobok-obok. Perbedaannya itu cuma satu, di kiper. Ter Stegen menyelamatkan begitu banyak shot attempts dari Spurs, sementara Lloris dari 11 shots bisa cetak 7 gol. Itu luar biasa sebenarnya ya. 11 shots 7 gol itu efektivitasnya sangat tinggi. At least dari 7 gol itu 4 bisa ditahan sama Lloris. Kalau gue bilang, kalau kipernya agak bagusan dikit. Tapi ya Spurs bermain tidak jelek, meng-create banyak peluang. Cuman ya kalau lu create banyak peluang tapi finishingnya buruk, dan ditambah Neuer lagi bagus-bagusnya, ya cuma bisa cetak 2 gol. Sementara Munchen bisa cetak 7 gol dan banyak gol yang bagus ya. Dan ya inilah sepak bola penuh dengan drama dan tidak bisa data pun tidak mendukung bahwa 7-2 lu seolah-olah diobok-obok. Enggak, kalau diobok-obok gue nggak setuju sama sekali. Mungkin yang lebih fair itu skornya 4-3 untuk Munchen atau 5-3.
tapi nggak 7-2, karena semua pun akan kaget pada saat 4-1 terus 4-2. Gue merasa Spurs ini akan comeback karena mereka memiliki mental yang cukup kuat ya. Terus yang jadi masalah, gue bingung, ada 3 pemain yang kontraknya habis, Alderweireld, Vertonghen, dan Eriksen. Vertonghen sama Alderweireld main terus, Eriksen nyaris nggak pernah menjadi starter, dan itu sangat berpengaruh banget karena Ndombele itu bukan seorang playmaker ya, tapi lebih ke box to box, pekerja keras, bisa cetak gol tapi tidak bisa memberikan assist, tidak sepinter Eriksen. Dan di liga pun berkali-kali pada saat Eriksen masuk, matchnya itu sudah berubah, bukan dari skor tapi dari sisi permainan. Jadi walaupun Eriksen kontraknya habis, kalau mereka pinter tetap memanfaatkan Eriksen sampai sepanjang musim, karena feeling gue dia udah tambah enak aja digituin, dan tahun depan dia akan keluar dengan secara cuma-cuma. Dan itu salahnya manajemen Spurs, kenapa nggak 2 tahun yang lalu sudah diberi perpanjang kontrak. Ini yang jadi masalah dengan Spurs, makanya mereka ya terseok-seok aja. Cuman nggak ada yang sedih sih lihat Spurs dihantam dengan 7-2. Terus Liverpool Salzburg, Liverpool main di kandang sendiri, 3-0 unggul sampai 3-3. Gue udah berkali-kali bilang, grupnya Red Bull itu nggak bisa diremehkan sama sekali. Bahwa mereka kalah, fine, itu bisa terjadi. Tapi mereka bisa cetak 3 gol di gawang Liverpool, di kandang Liverpool. Itu parah banget, dan Liverpool tampil dengan full tim loh. Kembali salah Mane, Firmino, salah cetak 2 gol, Firmino 2 assist, Mane 1 gol. Berkat mereka aja, dan kelihatan banget bahwa kehilangan Alisson itu sangat berpengaruh. Cuman berkali-kali diselamatkan dengan gol dari 3 pemain depan. Jadi kalau gue jadi Liverpool sih, fans Liverpool, gue sih berharap Alisson akan segera kembali. Karena kalau nggak bisa kayak begini terus, mereka selalu cetak gol, tapi next time mungkin bisa kebobolan lebih banyak. Nah itu yang menjadi masalah dengan Liverpool. Apalagi mereka tidak memiliki lapis 2 yang cukup memadai menurut gue. Pertandingan masih panjang, masih lama, dan semoga fans Liverpool cuman bisa berdoa bahwa nggak ada pemain yang cedera. Karena kalau lu udah unggul 3-0 nggak boleh lepas lagi, apalagi bermain di kandang sendiri, bisa sampai 3-3. Shotsnya sama-sama on target 5. Liverpool shot off target 3, mereka 6. Jadi shotsnya lebih banyak, walaupun ball possession lebih di tangan Liverpool 65%. Tapi itu sekali lagi tidak menjadi parameter. Inilah sepak bola, bukan matematika, dan sangat bisa dionjay match-match kayak begini nih. 7 gol sebagai pemain netral pasti sangat menikmati. Match terakhir Barcelona-Inter, ya Barca belum apa-apa sudah ketinggalan. Inter itu kalahnya di babak pertama, harusnya mereka bisa cetak minimal 2 gol. Begitu banyak ruang yang diberikan oleh Busquets di lini tengah, sehingga itu sangat dimanfaatkan di babak pertama ya, dimanfaatkan oleh permainan Inter. Inter nggak selalu crossing, mereka juga berusaha untuk membangun serangan dari belakang, dan itu bisa dibilang cukup berhasil di babak pertama. Babak pertama shot Barca lebih banyak, tapi shotnya shot tempe semua. Oke. Mendapatkan 1 gol. Semua perubahan itu dimulai babak kedua, tapi yang benar-benar berubah itu pada saat Busquets diganti sama Vidal. Kalau lu nonton match kemarin, lu perhatiin positioningnya Busquets dan De Jong itu beda banget. Jarak antara Busquets, Arthur, dan De Jong itu terlalu jauh, sehingga terlalu banyak ruang di tengah. Semenjak Frenkie De Jong jadi DM, dia itu lebih rapat lagi. Dan di babak kedua, there is no chance untuk Inter, nyaris nggak dapat peluang sama sekali. Berdasarkan itu, Barca layak menang. Dan kalau dibilang Conte hebat, main bertahan doang kok. Jadi Mourinho pun dulu juga begitu. Jadi
Ya hebat mungkin dari bangun serangan oke, babak pertama oke, tapi mereka bagus di babak pertama lebih karena Barsanya katrok. Sekarang orang bisa lihat berkali-kali gue bilang Busquets ini overrated, tidak berani mengambil risiko dari passingnya, selalu bermain aman dan selalu passing kiri kanan ke belakang. Kembali lagi terbukti masuknya Dembele buat Griezmann juga membuat sedikit perubahan. Dembele lebih berani menyerang, Griezmann nggak kelihatan sama sekali. Tapi ya, that's a match. Kadang lu bisa bermain bagus, kadang nggak bagus. Yang penting sekarang adalah Barcelona menang dengan 2-1. Dortmund juga menang. Jadi Barca sama Dortmund dapat 4 poin. Slavia Praha 1 poin dan Inter pun juga demikian 1 poin. Ini akan menjadi berat karena kalau Inter mainnya cuma bertahan doang, lawan Dortmund pun akan dihajar kiri kanan. Oke, itulah kira-kira review gue untuk UCL. Kita lihat lagi. Gue untuk Just Live episode keempat belum dapat apa namanya topik. Coba kalian berpikir lagi, kasih gue di IG gue. Oke, thank you for watching.